Di bawah langit biru Jawa Timur yang menyengat, Dian menatap jalanan beraspal yang retak di hadapannya. Udara terasa berat dan kering, memaksa butir-butir keringat membasahi pelipisnya saat ia turun dari bus antar kota yang reyot. Kaos putih polos yang dikenakannya melekat di kulit, sementara celana jeans hitamnya menandakan sosok pekerja keras yang telah lama mengadu nasib di Jakarta. Rambut lurus sebahunya tertiup angin panas yang membawa aroma debu dan asap knalpot. Wajahnya yang letih bercampur dengan keharuan yang mendalam. Ia akhirnya pulang, menapaki kembali tanah terawas yang pernah ia tinggalkan dengan janji untuk membawa pulang kebanggaan bagi ibunya. Langkah Dian terhenti di depan sebuah warung sederhana di tepi jalan raya. Papan kayu bertuliskan, "Warung Makan Buati," sudah memudar dimakan waktu, tetapi aroma tajam dari bumbu rawon dan kuah soto yang mengepul dari dapur tetap sama seperti dalam ingatannya. Ia mengamati beberapa pelanggan yang duduk di bangku panjang, tertawa lepas sambil menyantap nasi rawon hangat ditemani kerupuk udang. Suara piring yang beradu dengan sendok dan deru truk yang melintas menciptakan sebuah harmoni khas kehidupan pedesaan yang tak pernah benar-benar sunyi. Dian tersenyum tipis, menyadari betapa ia merindukan suasana yang jujur dan tanpa basa-basi ini. Dari balik tirai bambu yang memisahkan dapur, seorang perempuan paruh baya muncul membawa nampan berisi lauk pauk. Kulitnya mulai dihiasi kerutan, tetapi senyum lembut di wajahnya tidak berubah sedikit pun. Itu ibunya. "Dian, anakku," ucap Buati lirih, suaranya bergetar menahan emosi. Seketika itu juga, Dian berlari dan memeluk ibunya erat, menahan air mata yang mendesak keluar. Pelukan itu terasa begitu panjang, seolah berusaha menebus seluruh waktu yang telah terbuang di perantauan. Orang-orang di warung menatap haru, menyaksikan dua generasi perempuan yang kembali bersatu di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang sederhana. Setelah beberapa saat, Buati melepaskan pelukannya, tangannya yang hangat mengelus pipi putrinya. "Kamu sudah banyak berubah, Enduk. Kelihatan lebih kuat sekarang," katanya dengan senyum bangga. Dian hanya bisa mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. "Aku pulang, Bu. Kali ini, aku mau bantu ibu jaga warung ini," jawabnya dengan suara mantap. Namun di balik kata-kata itu, tersembunyi sebuah tekad besar yang belum ia sadari. Bahwa di balik aroma masakan yang menggugah selera dan tawari yang para pelanggan, tersimpan sebuah rahasia kelam yang kelak akan mengguncang seluruh hidupnya hingga ke akar-akarnya. Suara sendok beradu dengan mangkuk keramik terdengar di seluruh sudut warung. Udara siang yang panas bercampur dengan aroma khas kluwek dari kuah rawon dan sambal bawang yang pedasnya menggoda hidung. Pelanggan datang silih berganti, duduk berdesakan di bangku panjang kayu sambil bercakap-cakap dengan riuh. Dian berdiri di balik meja kasir yang terbuat dari kayu jati tua, memperhatikan ibunya yang bergerak begitu cekatan melayani setiap pesanan. Di matanya, sang ibu adalah sosok pahlawan yang tak pernah mengenal lelah, tersenyum ramah kepada semua orang, melemparkan candaan ringan, dan hafal nama hampir semua pelanggan tetapnya. Suasana warung itu begitu hangat, sederhana, namun penuh dengan kehidupan yang tulus. Buati meletakkan mangkuk terakhir di atas meja pelanggan dan menghela napas sejenak. Matanya melirik jam dinding tua yang sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang. "Dian, ibu ke pasar dulu, ya. Bumbu-bumbu sudah habis," katanya sambil melepas celemek batik lusuhnya. Ia menepuk bahu putrinya dengan lembut. "Jaga warung baik-baik. Kalau ada pelanggan datang, layani seperti biasa." Dian mengangguk dengan penuh keyakinan. "Tenang saja, Bu. Semua beres," jawabnya mantap. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah takdir hidupnya selamanya. Beberapa pelanggan menoleh, menyapa Buati yang berjalan keluar sambil membawa tas belanja anyaman yang besar. "Hati-hati di jalan, Buati," seru salah seorang dari mereka dengan ramah. Buati hanya tersenyum,
melambaikan tangan, lalu sosoknya perlahan menghilang di antara lalu lintas ramai jalan desa. Dari kejauhan, langkahnya perlahan memudar, dan hanya suara deru sepeda motor serta klakson truk pengangkut sayur yang tersisa. Dian berdiri di depan pintu warung, memandangi kepergian ibunya tanpa rasa curiga sedikit pun. Ia merasa tenang, seolah hari itu hanyalah sebuah siang biasa seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ketika ia melangkah kembali ke dalam warung, sesuatu terasa berbeda. Suara pelanggan tetap riuh, aroma masakan tetap sama, tapi entah mengapa dadanya terasa sedikit berat. Ia tidak tahu bahwa saat ibunya melangkahkan kaki menuju pasar, roda nasibnya telah mulai berputar ke arah yang tak terduga. Warung kecil itu, yang selama ini menjadi sumber kehidupannya, akan segera menjadi saksi bisu dari awal sebuah kekacauan besar. Dan Dian, tanpa ia sadari, sedang ditinggalkan sendirian untuk menghadapi badai yang sudah menunggu tepat di balik pintu. Deru mesin sepeda motor butut berhenti tepat di depan warung. Dari balik jendela kaca yang sedikit buram, Dian melihat seorang pria bertubuh tambun turun dengan langkah berat. Seragam polisi berwarna coklatnya tampak kusut, dan sabuknya hampir tak mampu menahan perut buncit yang menonjol di balik kemeja dinasnya. Wajahnya gelap terbakar matahari, dihiasi kumis tipis dan tatapan angkuh yang membuat udara di sekitarnya terasa menegang. Pria itu tak lain adalah Aibda Santoso, seorang polisi dari Polsek Trawas yang dikenal warga karena suaranya yang keras dan sikapnya yang gemar memerintah. Ia melangkah masuk tanpa mengucapkan salam, menatap sekeliling dengan dagu terangkat tinggi seolah warung itu adalah wilayah kekuasaannya. "Rawon 1. Cepat!" "Sambalnya yang banyak," serunya dengan suara lantang, sambil menjatuhkan tubuhnya ke kursi kayu di dekat etalase kaca. Suara kayu berderit keras menahan bobot tubuhnya, membuat beberapa pelanggan menoleh dengan wajah tidak nyaman. Dian, yang masih baru kembali menjaga warung, hanya bisa menahan diri. Ia memasang senyum sopan dan segera melangkah ke dapur. Ia menyiapkan semangkuk rawon dengan hati-hati, berusaha untuk tetap ramah meskipun cara pria itu memerintah membuatnya merasa jengkel. "Sebentar ya, Pak," katanya dengan suara halus. Ia belum tahu, di balik kesombongan pria itu tersimpan sebuah kebiasaan busuk yang sudah terlalu lama dibiarkan oleh ibunya. Beberapa pelanggan mulai berbisik pelan, membicarakan kehadiran Santoso yang membuat suasana mendadak berubah menjadi kaku. Ada yang menunduk, pura-pura sibuk menyendok makanannya. Ada pula yang diam-diam menatap dengan gelisah. Salah seorang ibu-ibu yang duduk di pojok berujar lirih kepada temannya, namun cukup terdengar oleh Dian. Dia itu tiap hari ke sini. Kadang makannya nggak pernah bayar. Dian mendengarnya sekilas, tapi ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanyalah gurauan antar pelanggan. Ia tetap fokus melayani, meletakkan mangkuk rawon panas di meja Santoso dengan sopan. Pria itu menyambar sendok tanpa mengucapkan terima kasih, lalu mulai makan dengan lahap, suaranya berdecap keras dan mengganggu. Di luar, matahari semakin terik. Bayangan pepohonan menipis di jalanan yang berdebu. Dian berdiri di balik meja kasir sambil memperhatikan Santoso dari kejauhan. Entah mengapa, ada perasaan tidak enak yang mulai muncul di dadanya. Setiap kali pria itu mengangkat wajahnya, sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang angkuh dan merasa berkuasa. Dian tidak tahu bahwa siang yang tampak biasa itu akan menjadi awal dari benturan keras antara keberanian seorang perempuan jujur dan keserakahan seorang aparat yang terbiasa hidup di atas ketakutan orang lain. Selesai menandaskan suapan terakhir, Aibda Santoso bersandar di kursi dengan napas berat. Ia mengambil selembar tisu, meyeka keringat yang membasahi lehernya yang tebal, lalu berdiri sambil mengancingkan seragamnya yang terasa sesak. Tanpa sedikit pun melirik ke arah kasir, ia melangkah santai menuju pintu, mengibaskan tangannya seolah ia adalah seorang raja yang sudah terbiasa pergi tanpa perlu menoleh ke belakang. Dian,
yang baru saja keluar dari dapur dengan nampan di tangan, sontak menghentikan langkahnya. Suaranya terdengar lantang, namun tetap berusaha sopan. "Pak, maaf, makanannya belum dibayar." Kalimat sederhana itu cukup untuk menghentikan langkah polisi tambun itu di tempat. Santoso menoleh perlahan, bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang meremehkan. "Saya ini polisi, Mbak. Langganan di sini," ucapnya sambil terkekeh kecil. Nada suaranya terdengar seperti ejekan. Beberapa pelanggan mulai menatap, sebagian lagi pura-pura sibuk makan agar tidak terlibat dalam masalah. Dian menatap lurus ke arahnya, kedua tangannya menggenggam nampan dengan erat. "Langganan bukan berarti gratis, Pak. Semua orang di sini bayar untuk makan," jawabnya dengan suara tegas, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Kalimat itu seolah memotong udara panas di dalam warung, membuat suasana mendadak menjadi kaku. Mata Santoso menyipit, wajahnya yang tadi santai berubah kaku. "Kamu ini baru ya jaga warung? Biasanya ibumu nggak pernah ngomong begitu," katanya, nada suaranya mulai meninggi. Tapi Dian tidak bergeming. Ia melangkah maju satu langkah, tubuhnya memang kecil tapi sorot matanya tajam menantang. "Mungkin ibu saya orangnya sabar, Pak. Tapi saya tidak suka ada orang yang memakai seragam lalu merasa dirinya di atas aturan," katanya lebih lantang. Suara piring yang beradu di meja-meja lain seketika berhenti. Bahkan kipas angin tua di pojok warung terdengar berdengung lebih keras dalam keheningan itu. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Senyum di wajah Santoso perlahan menghilang, berganti dengan ekspresi marah yang berusaha menahan malu. Ia membusungkan dadanya, menatap Dian dengan pandangan tajam yang berusaha menekan mentalnya. "Kamu hati-hati kalau bicara ya, Mbak," ujarnya pelan, namun nadanya terdengar seperti ancaman. Dian menatap balik tanpa gentar. Napasnya tenang, tapi jantungnya berdegup kencang. "Saya hanya meminta apa yang seharusnya menjadi hak kami, Pak," jawabnya datar. Saat itu juga, batas antara rakyat kecil dan kekuasaan yang sewenang-wenang mulai runtuh. Semua orang di warung itu tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan tak ada satupun yang berani untuk menghentikannya. Suara gebrakan meja terdengar begitu keras, menggetarkan seluruh isi warung. Piring dan sendok di atas meja bergetar, beberapa di antaranya hampir jatuh. Wajah Santoso memerah padam, matanya menyala seperti bara api. "Kamu tidak tahu siapa saya, hah?" teriaknya dengan nada membentak, membuat beberapa pelanggan spontan menunduk ketakutan. Urat di lehernya menegang, suaranya menggema hingga terdengar keluar warung. Dian berdiri tegak di balik meja. Wajahnya tetap datar tapi tatapannya menusuk tajam. Tubuhnya yang kecil tampak rapuh, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Ia menahan napas, menatap langsung ke arah pria berseragam itu tanpa sedikit pun rasa takut. "Saya tahu, Bapak seorang polisi," jawab Dian dengan suara tegas yang membelah suasana tegang. "Tapi itu bukan berarti Bapak bisa bertindak semena-mena. Ini warung makan, bukan kantor polisi." Kata-katanya membuat udara di dalam ruangan seolah berhenti berputar. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Seorang anak kecil di sudut warung refleks memeluk ibunya. Sementara itu, beberapa pelanggan mulai berdiri, bersiap-siap untuk pergi karena takut keributan akan semakin membesar. Tapi Dian tidak peduli. Ia berdiri tegak di antara suara gemuruh motor di luar dan detak jantungnya sendiri yang menggema di telinganya. Kemarahan Santoso semakin menjadi-jadi. Ia menepuk-nepuk dadanya sendiri dengan angkuh, suaranya semakin meninggi. "Saya ini penegak hukum di wilayah ini. Jangan coba-coba mengajari saya soal aturan, kamu perempuan," teriaknya lantang. Dian tetap tidak mundur.
Ia justru melangkah maju, menatap tajam wajah Santoso yang kini basah oleh keringat. Justru karena Bapak adalah penegak hukum, seharusnya Bapak yang paling tahu apa itu keadilan, ucapnya pelan, tapi setiap katanya terasa menusuk. Kalimat itu seperti sebuah tamparan tak kasat mata yang menelusup langsung ke dalam harga diri Santoso. Suasana warung berubah mencekam. Tak ada lagi suara sendok beradu, tak ada lagi tawa pelanggan. Yang terdengar hanyalah suara kipas angin tua dan napas berat dua orang yang saling menatap di tengah panasnya siang. Dian menegakkan tubuhnya, sementara Santoso mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. Di luar, angin membawa debu jalanan masuk ke dalam warung, seolah menjadi saksi bisu dari benturan antara kebenaran dan kesombongan yang terbungkus seragam. Saat itu, di bawah terik matahari Jawa Timur yang membakar, harga diri dan keberanian seorang perempuan sederhana sedang diuji habis-habisan. Suara tamparan itu terdengar keras, memecah ketegangan seperti sambaran petir di siang bolong. Tangan besar Santoso menghantam wajah Dian dengan kekuatan penuh, membuat tubuhnya terhuyung dan menabrak kursi di belakangnya. Sebuah piring jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Kuah rawon yang tersisa tumpah, menciprat ke sekeliling. Suasana warung yang semula tegang langsung berubah hening. Beberapa pelanggan menjerit tertahan, sebagian lagi menutup mulut karena terkejut. Tapi tak ada satupun yang berani maju. Wajah Dian terangkat pelan, sudut bibirnya pecah, darah segar mulai menetes ke dagunya, mengalir hingga ke leher. Namun di matanya yang mulai berair, tidak ada ketakutan, yang ada hanyalah bara api yang mulai menyala. Santoso berdiri tegap dengan napas memburu, tangannya masih mengepal erat. Dasar perempuan kurang ajar! Berani-beraninya melawan polisi, hah! Suaranya menggema, meluap dari dada yang penuh amarah dan rasa malu. Ia menunjuk-nunjuk wajah Dian yang masih berusaha untuk bangkit. Wajahnya merah padam oleh ego yang terluka. Beberapa pelanggan saling berpandangan. Ada yang terlihat ingin menolong, tapi segera mengurungkan niat ketika tatapan garang Santoso menyapu seluruh ruangan. Di luar, suara kendaraan masih berlalu lalang seolah tak peduli. Tapi di dalam warung, waktu seolah berhenti di antara dengusan marah dan napas yang tertahan. Dengan bibir berdarah, Dian berdiri perlahan. Ia mengusap wajahnya, menatap Santoso lurus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hatinya, rasa sakit fisik itu perlahan berubah menjadi keberanian yang membakar. Ia tahu, jika ia diam sekarang, maka ia akan selamanya diinjak-injak. Ia menggigit bibirnya, merasakan asin darah di lidahnya, tapi tekadnya tak goyah sedikit pun. Saya bukan perempuan yang bisa Bapak hina, katanya pelan, namun suaranya bergetar penuh keyakinan. Kata-katanya menusuk udara, menggetarkan hati orang-orang yang menyaksikan. Mereka tahu, ada sesuatu dalam tatapan Dian yang berbeda. Sesuatu yang membuat Santoso, meskipun tubuhnya besar dan berseragam, kini tampak kecil. Amarah Santoso semakin membara. Tapi untuk pertama kalinya ia tidak tahu bagaimana harus merespons tatapan itu. Itu bukan tatapan ketakutan, melainkan tatapan seorang penantang. Keringat mengucur di pelipisnya, dan tangannya yang tadi begitu ringan memukul, kini sedikit gemetar. Dian berdiri tegak di antara serpihan piring dan tumpahan kuah. Tubuhnya mungkin terluka, wajahnya penuh luka, namun matanya menyala seperti api. Dalam keheningan itu, sebuah batas telah dilanggar. Yang tadinya hanya pertengkaran sepele tentang harga makanan, kini telah menjadi simbol perlawanan. Perlawanan seorang perempuan melawan kesewenang-wenangan berseragam di tengah terang siang yang tak berpihak. Suara hantaman keras kembali mengguncang seluruh ruangan, seperti ledakan amarah yang selama ini tertahan. Dian, dengan darah yang masih menetes dari bibirnya,
mengangkat sebuah piring keramik yang ada di meja terdekat dan menghantamkannya tepat ke wajah Santoso. Dentuman keras disusul suara kaca pecah menggema di udara. Serpihan piring berterbangan, beberapa menancap di seragam coklat Santoso yang kini berlumuran kuah rawon dan darah. Pria itu menjerit keras, memegangi wajahnya yang tergores. Warung yang semula hening kini berubah menjadi lautan teriakan dan kepanikan. Ponsel-ponsel terangkat, merekam momen luar biasa itu. Seorang perempuan bertubuh kecil menantang seorang polisi berseragam yang selama ini begitu ditakuti oleh warga. Dian berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Napasnya terengah-engah, tapi matanya menyala penuh kemarahan dan keberanian. Darah di bibirnya mulai mengering, keringat bercampur debu menempel di kulitnya. Ia menunjuk Santoso yang masih meringis kesakitan sambil menahan wajahnya yang berdarah. Ini pelajaran buatmu, Pak. Jangan pernah sewenang-wenang lagi, teriaknya lantang, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Kalimat itu menembus udara panas, memantul di dinding-dinding warung, dan mengguncang hati semua yang menyaksikan. Tidak ada lagi Dian yang pendiam dan penakut. Yang berdiri di sana adalah simbol perlawanan rakyat kecil yang selama ini selalu dibungkam oleh rasa takut. Beberapa pelanggan menjerit, sebagian mencoba menenangkan situasi, tapi banyak juga yang hanya diam terpaku. Ada rasa tidak percaya di mata mereka, campuran antara kagum dan ngeri. Seorang pria paruh baya bahkan berbisik, perempuan itu gila tapi berani. Namun, nada suaranya mengandung rasa hormat yang tak bisa disembunyikan. Di luar, beberapa orang mulai berkumpul, penasaran dengan keributan yang kini mulai menarik perhatian warga sekitar. Tapi Dian tidak peduli dengan kerumunan atau kamera ponsel yang menyorotinya. Di matanya hanya ada satu hal, harga diri yang harus dibela, meskipun ia harus berdarah untuk mempertahankannya. Santoso terhuyung, matanya liar, tapi kini ketakutan tampak jelas di sana. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi mengancam. Tangannya gemetar memegangi luka di wajahnya, sementara Dian berdiri tegak menatapnya tanpa gentar. Bayar makananmu, lalu pergi, ujarnya datar tapi tajam. Hening kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara langkah kaki pelan dan dengusan napas berat. Saat itu, di bawah sinar matahari yang menembus jendela warung, keberanian seorang perempuan bernama Dian menjadi sebuah cerita yang akan menggema lama di kampung itu. Tentang hari ketika seorang rakyat kecil berani menampar kesombongan berseragam dengan kebenaran dan keberanian. Suasana warung masih terasa panas ketika Santoso perlahan menurunkan tangannya dari wajah yang berlumuran darah. Ia terdiam selama beberapa detik, menatap Dian dengan napas terengah-engah. Suara teriakannya telah hilang, berganti dengan helaan napas berat yang penuh dengan rasa malu dan keterkejutan. Saya minta maaf, Mbak, katanya lirih. Suaranya bergetar, seolah bukan keluar dari sosok angkuh yang sama. Orang-orang yang tadinya menahan napas kini saling berbisik tak percaya. Polisi yang baru saja menggebrak meja dan memukul seorang perempuan tak berdaya itu kini menunduk di depan orang yang dilukainya. Dian hanya berdiri diam, masih menatapnya dengan mata tajam dan wajah yang berlumuran luka. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya yang membengkak. Jangan laporkan saya, Mbak, lanjut Santoso, matanya tak berani menatap langsung ke arah Dian. Ada nada panik yang jelas dalam suaranya, sebuah nada yang sangat asing bagi telinga warga Trawas. Seorang pria yang duduk di dekat pintu berbisik pelan, lihat itu, akhirnya takut juga dia. Suara sorakan kecil mulai terdengar dari sudut-sudut warung. Sebagian orang bersorak pelan, sebagian lagi menepuk-nepuk meja sebagai tanda dukungan untuk Dian. Bagus, kasih pelajaran, teriak seorang bapak dengan wajah puas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dian masih tegak menatap sosok Santoso yang kini tak lagi tampak berkuasa,
melainkan seperti bayangan ketakutan yang telah kehilangan wibawanya. Namun, di balik tatapan Santoso yang menunduk itu, ada sesuatu yang janggal. Matanya bergerak dengan cepat, seolah sedang mencari sesuatu atau seseorang di luar jendela. Keringat bercucuran di wajahnya bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena kegelisahan yang jelas terpancar. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar pelan seperti menahan sesuatu yang tidak berani ia ucapkan. Dian sempat melihatnya menoleh sekilas ke arah jalan raya, di mana sebuah mobil sedan hitam berhenti beberapa meter dari warung. Sejenak, pandangan Santoso membeku. Lalu, ia kembali menunduk dengan raut ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Dian memperhatikan dengan dahi berkerut, mencoba memahami perubahan yang begitu mendadak itu. Ia bisa merasakan bahwa ketakutan Santoso bukan hanya karena malu dipermalukan oleh seorang perempuan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih besar. Tatapan matanya bukan lagi tertuju pada lawannya, tetapi pada bayangan ancaman lain yang tak terlihat. Dan di tengah sorak kemenangan orang-orang, Dian merasakan hawa dingin yang aneh menjalar di punggungnya. Ia mulai sadar, insiden ini bukan sekadar bentrokan antara pemilik warung kecil dan aparat yang sewenang-wenang. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang bersembunyi di balik seragam Santoso. Sesuatu yang bahkan bisa membuat seorang polisi brutal gemetar ketakutan di siang bolong. Suara sirene yang melengking tiba-tiba memecah keheningan siang itu, membuat semua kepala serempak menoleh ke arah jalan. 2 mobil patroli berhenti mendadak di depan warung, membuat debu jalanan berterbangan. Dari dalam, turun beberapa polisi berseragam lengkap. Wajah-wajah mereka tegang, langkah-langkah mereka cepat dan teratur, seolah mereka sudah tahu persis apa yang sedang terjadi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menerobos masuk ke dalam warung, melewati kerumunan warga yang masih merekam dengan ponsel mereka. Begitu melihat Santoso duduk bersandar di dinding dengan wajah berdarah, mereka tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Seolah pemandangan itu bukanlah hal yang baru bagi mereka. Salah satu dari mereka, seorang perwira bertubuh tinggi dengan lencana pangkat di dadanya, segera menarik Santoso untuk berdiri. "Ayo berdiri, jangan jadi tontonan," katanya dengan nada dingin. Santoso hanya menunduk, tidak melawan, hanya bergumam pelan. Polisi yang lain menatap sekitar dengan mata tajam, memperhatikan siapa saja yang sedang merekam. "Matikan semua ponsel! Ini urusan internal," bentaknya dengan keras. Beberapa warga langsung menurunkan ponsel mereka dengan gugup. Dian menatap mereka semua dengan napas berat. Darah di wajahnya belum juga kering, tapi matanya tetap fokus. Ia menunggu, berharap salah satu dari mereka akan mendekat untuk menanyakan keadaannya atau kronologi kejadian. Tapi tidak ada yang peduli padanya. Sebaliknya, 2 orang polisi lain justru berbisik-bisik dengan Santoso di pojokan. Gerak bibir mereka cepat, pandangan mereka gelisah, seperti sedang membicarakan sesuatu yang harus segera ditutupi. Sesekali Santoso menggeleng, wajahnya tampak semakin ketakutan. Dian memperhatikan semua itu tanpa suara, tapi instingnya sudah berteriak kencang. Ini bukan lagi soal harga makanan atau pemukulan. Ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan. Salah satu polisi menepuk bahu Santoso dengan keras lalu memberi isyarat ke arah mobil. Mereka hendak pergi dengan cepat, membawa Santoso yang masih berdarah tanpa sedikit pun memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Ketika Dian berusaha melangkah maju untuk meminta kejelasan, seorang polisi menghadangnya. Pria itu menatapnya dengan dingin, sorot matanya menusuk. "Masalah ini jangan diperpanjang, Mbak. Urus saja warungmu," katanya pelan tapi tegas. Kalimat itu terasa seperti pisau dingin yang menekan tenggorokannya. Dian terdiam, menatap mobil patroli yang mulai menjauh sambil membawa Santoso pergi. Di matanya,
amarah dan curiga mulai membentuk sebuah bara api baru. Ia tahu ada permainan kotor di balik keheningan yang dipaksakan itu. Warung ibunya bukan sekedar tempat makan biasa, melainkan sebuah panggung kecil dari permainan kekuasaan yang jauh lebih gelap, yang baru saja memperlihatkan taringnya. Malam turun perlahan di atas terawas, membawa hawa dingin dan kesunyian yang terasa ganjil. Lampu neon di teras rumah Dian berkedip-kedip pelan, menerangi pekarangan yang sepi. Ia duduk di kursi kayu, menatap kosong ke jalanan yang gelap. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan kejadian siang tadi, wajah Santoso yang berdarah, tatapan dingin polisi-polisi lain, dan kata-kata yang terdengar seperti ancaman halus. Hatinya semakin gelisah, memikirkan ibunya yang belum juga pulang dari pasar sejak siang tadi. Angin malam berembus lembab, membuat daun-daun pisang di belakang rumah berdesir pelan seperti bisikan rahasia yang tak ingin didengar manusia. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. Pelan, tapi berulang dan memiliki irama yang aneh. Dian berdiri, jantungnya berdegup cepat. "Siapa di luar?" serunya, tapi tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara benda kecil yang jatuh di lantai teras. Ia membuka pintu dengan perlahan, hanya untuk menemukan selembar amplop kusam tergeletak di bawah cahaya lampu. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya jalanan yang kosong dan suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Ia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, lalu membukanya. Di dalamnya, ada selembar kertas tipis dengan tulisan tangan yang kasar dan tidak beraturan. "Berhenti bicara soal Santoso kalau tidak mau nasib ibumu jadi taruhan." Dian terdiam. Dadanya terasa seperti diremas, tangannya bergetar hebat. Matanya menatap tulisan itu berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Ia segera berlari ke dalam kamar, mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi ibunya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, panggilannya tidak tersambung. Layar ponselnya hanya menampilkan pesan dingin, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Rasa panik mulai menggulung di dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan-bayangan buruk mulai berkelebat di kepalanya. Ibunya diikuti, diserang, atau mungkin ditahan oleh orang-orang berseragam itu. Air mata mulai menetes, tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah menjadi bara kemarahan. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang masih memar. Bibirnya masih pecah, tapi matanya kini menyala dengan sebuah tekad baru. "Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar," gumamnya lirih. Ia menggenggam kertas ancaman itu kuat-kuat, seolah menjadikannya bukti pertama dalam sebuah perjalanan panjang untuk mengungkap kebenaran. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup dan sunyi yang mencekam, Dian berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan menemukan ibunya dan membongkar siapa sebenarnya orang-orang yang bersembunyi di balik nama Santoso. Pagi datang dengan langit kelabu dan udara yang terasa berat. Dian membuka warung seperti biasa, tapi pikirannya tidak tenang. Ibunya masih belum pulang, dan rasa cemas itu menempel di dadanya seperti sebuah batu besar. Pelanggan yang datang ia sambut dengan senyum palsu, sekadar untuk menjaga agar tidak ada yang curiga. Setelah warung mulai sepi menjelang siang, Dian masuk ke dapur, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kemana ibunya pergi. Tangannya bergerak pelan, menyusuri rak-rak kayu, membuka toples-toples bumbu, menggeser tumpukan piring, hingga pandangannya tertuju pada sebuah buku catatan lusuh di pojokan, setengah tertutup oleh kain led. Ia mengambilnya perlahan, meniup debu yang menempel di sampulnya. Buku itu bukan buku catatan biasa. Di halaman-halaman depan, tertulis daftar menu dan bahan belanjaan harian. Tapi semakin ia membuka ke belakang, tulisannya berubah. Di halaman terakhir,
Dian menemukan sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir sejenak. Deretan nama, angka, dan tanda tangan. Di bagian atas halaman itu tertulis dengan tinta merah tebal, bayaran harian Polsek Trawas. Matanya bergerak cepat, menelusuri daftar nama itu, dan di sana ia melihat nama Santoso, diikuti oleh beberapa nama lain yang tidak asing baginya, termasuk beberapa polisi yang kemarin datang ke warung. Tangannya bergetar saat membalik ke halaman berikutnya. Di bagian bawah, tercatat sebuah catatan kecil tulisan tangan ibunya sendiri. Jangan bilang siapa-siapa, mereka lindungi bisnis ini. Dian menatap tulisan itu lama, seolah tidak percaya bahwa ibunya yang menulisnya. Lidahnya terasa keluh, tenggorokannya kering. Ia teringat kembali semua kejadian beberapa hari terakhir, sikap diam ibunya setiap kali Santoso datang, cara ibunya yang selalu melayani tanpa protes, dan betapa tegangnya raut wajah ibunya setiap kali ada mobil polisi yang mampir. Semua potongan teka-teki itu tiba-tiba menyatu dalam pikirannya, membentuk sebuah gambaran besar yang sangat menakutkan. Jantung Dian berdegup kencang. Ia menutup buku itu dengan cepat, menatap sekeliling dapur yang tiba-tiba terasa begitu asing. Bau sambal dan kuah soto yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti aroma pengkhianatan. Ibu, apa yang sebenarnya ibu sembunyikan, gumamnya pelan. Ia tahu, ini bukan sekadar buku catatan belanja. Ini adalah bukti bahwa warung kecil mereka bukan lagi sekadar tempat makan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dengan tangan gemetar, Dian menyelipkan buku itu ke dalam tasnya. Hatinya bertekad, apapun risikonya, ia harus tahu sejauh mana ibunya terlibat dalam semua ini. Dan siapa sebenarnya yang mengendalikan mereka semua? Dian duduk sendirian di ruang belakang warung, menatap kosong ke arah meja tempat ia menemukan buku catatan itu. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang menekan dadanya seperti beban berat. Ia mencoba menyusun kepingan-kepingan kebenaran yang baru saja terbuka di hadapannya. Mengapa ibunya begitu sering melayani para polisi itu tanpa meminta bayaran? Mengapa mereka begitu sering datang pada jam-jam sepi? Dan mengapa warung kecil mereka tidak pernah sekalipun diganggu oleh aparat, meskipun terletak di pinggir jalan raya yang sering kali menjadi sasaran razia? Perlahan, semuanya mulai masuk akal. Warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah tempat pertemuan rahasia, sebuah pos singgah di mana uang kotor berpindah tangan dengan cara yang tampak begitu biasa di mata orang awam. Ia membuka kembali buku catatan lusuh itu, memperhatikan setiap nama dan angka yang tertera. Setiap bayaran harian yang tertulis ternyata bukanlah untuk membayar makanan, melainkan setoran rutin dari bisnis-bisnis gelap yang ada di sekitar kota. Para polisi itu datang, makan gratis, lalu pergi membawa pesan atau amplop kecil yang mungkin dibungkus rapi di antara bungkus nasi. Semua terjadi tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Warung ibunya telah dijadikan perantara yang aman untuk pencucian uang skala kecil. Tapi di balik kesederhanaannya, sistem itu berjalan sangat rapi dan berlapis. Susi merasakan bulu kuduknya meremang saat menyadari bahwa ibunya mungkin tidak terlibat dalam semua ini secara sukarela. Ia mungkin dijebak atau dipaksa untuk bermain di dalam dunia yang bukan miliknya. Dian menatap dinding warung yang catnya sudah mulai pudar, mengingat kembali senyum lembut ibunya setiap kali Santoso datang. Itu bukan senyum ramah seperti yang ia kira, tapi mungkin itu adalah senyum terpaksa, senyum yang penuh dengan tekanan dan rasa takut. Semua keramahan itu ternyata hanyalah sebuah topeng. Ibunya menyembunyikan rasa cemas di balik tawa kecil dan tangan yang sibuk melayani. Mereka lindungi bisnis ini, begitu tulisan yang tertera di buku itu. Tapi kini, Dian tahu arti yang sebenarnya. Mereka bukan melindungi, melainkan mengendalikan. Warung ibunya hanyalah sebuah bidak kecil dalam permainan besar yang dimainkan oleh tangan-tangan kotor berseragam.
Perlahan, rasa takutnya berganti menjadi kemarahan yang membara. Dian berdiri, mengepalkan tangannya dengan kuat. Kalau mereka pikir aku akan diam setelah mengambil ibuku, mereka salah besar, ucapnya dengan nada tajam. Ia menatap pintu warung yang terbuka lebar ke arah jalan, tempat para polisi dan pejabat itu dulu datang dengan senyum palsu mereka. Kini, ia bertekad untuk membalikkan keadaan. Hilangnya ibunya bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah akibat dari penolakannya terhadap sistem busuk yang sudah terlalu lama berakar. Dian sadar, perjuangannya baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia siap menghadapi kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik aroma soto dan rawon di warung ibunya. Langit sore mulai memerah ketika Dian menatap layar ponselnya dengan raut tegang. Ia baru saja selesai menghubungi seorang teman lamanya, Banyu, yang kini bekerja sebagai jurnalis di sebuah media lokal. Banyu adalah satu-satunya orang yang ia percaya, seseorang yang dulu sering menulis berita-berita investigasi tentang penyimpangan aparat di daerah mereka. Dian menceritakan semuanya, buku catatan itu, nama-nama polisi di dalamnya, hingga surat ancaman yang ia terima malam sebelumnya. Di seberang telepon, suara Banyu terdengar berat namun serius. Kirimkan fotonya ke aku. Aku pernah mendengar kasus seperti ini beberapa tahun yang lalu, katanya pelan. Hati Dian berdebar kencang, karena untuk pertama kalinya ia merasa langkahnya akan membawa sebuah arti yang besar, meskipun bahaya jelas mengintai di setiap sudut. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu diam-diam di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. Banyu membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen lama yang kertasnya sudah mulai menguning. Ini bukan pertama kalinya terjadi, ujarnya lirih sambil membuka lembaran koran tua. Di halaman itu, tertulis sebuah judul berita, pedagang kaki 5 tewas tertabrak mobil tidak dikenal setelah menolak setoran polisi. Nama korban disebutkan, tapi yang membuat darah Dian berdesir adalah nama yang muncul di bagian akhir laporan itu, Aibda Santoso. Ia disebut sebagai petugas yang terakhir kali terlihat berbicara dengan korban sebelum kecelakaan itu terjadi. Dian menatap lembaran itu lama, matanya membara. Semua benang merah mulai terhubung. Ibunya mungkin mengetahui hal yang sama, dan itulah yang membuatnya kini menghilang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kalimat berikutnya dari Banyu. Laporan ini tidak pernah naik cetak, katanya dengan nada rendah. Wartawan yang menulis berita ini hilang begitu saja, 2 hari sebelum berita ini dijadwalkan untuk terbit. Dian tertegun, tangannya terasa dingin. Ia membayangkan seseorang yang berani mengungkap kebenaran, tetapi lenyap sebelum sempat berbicara. Banyu menatapnya dengan serius, lalu menambahkan, aku masih punya salinan digitalnya. Tapi kalau mereka tahu kita membuka lagi kasus ini, kita berdua bisa jadi target berikutnya. Suara langkah orang yang lewat di luar kedai membuat mereka spontan berhenti bicara, menatap ke arah jendela dengan waspada. Dian menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Banyu dengan sorot mata yang teguh. Aku tidak peduli, Ban. Mereka sudah mengambil ibuku. Aku tidak akan diam sampai tahu siapa dalang di balik semua ini, ucapnya pelan tapi tegas. Banyu menunduk, lalu mengangguk perlahan. Baik. Tapi kita harus sangat hati-hati. Mereka bukan cuma polisi biasa. Kata-kata itu bergema di kepala Dian sepanjang perjalanan pulangnya malam itu. Di bawah langit kota yang mulai gelap, langkahnya terasa cepat namun mantap. Kini, ia bukan lagi sekadar anak pemilik warung yang kehilangan ibunya. Ia adalah saksi hidup dari sebuah jaringan kotor yang telah menelan banyak nyawa tanpa meninggalkan jejak. Langit mendung menggantung di atas kantor Polsek Trawas ketika Dian berhenti di depan gerbang besi yang besar. Papan nama di dinding yang kusam masih terbaca jelas, meskipun catnya sudah mulai terkelupas. Ia berdiri selama beberapa detik,
mencoba menenangkan napasnya yang terasa berat di dada. Setelah semua yang ia temukan, hanya ada satu tempat yang bisa memberinya jawaban, kantor tempat Santoso bekerja. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk, menatap tajam setiap polisi yang berlalu lalang. Beberapa dari mereka menatapnya dengan heran, mungkin mengenali wajah perempuan yang sempat viral karena melawan seorang polisi di warung. Tapi Dian tak peduli. Ia datang bukan untuk membuat keributan, tapi untuk mencari kebenaran yang sudah terlalu lama disembunyikan. Koridor kantor terasa sunyi, aroma kopi basi bercampur dengan asap rokok kretek memenuhi udara. Ia berhenti di depan sebuah ruangan dengan papan nama bertuliskan, Aibda Santoso. Pintu itu sedikit terbuka, lampunya menyala redup. Dian masuk dengan perlahan. Ruangan itu kosong, tampak rapi, tapi anehnya terasa dingin. Di atas meja kerja Santoso, ada beberapa map yang tersusun rapi, seolah ditinggalkan dengan terburu-buru. Ia membuka satu persatu, tapi tidak menemukan apa-apa selain laporan patroli rutin. Hingga akhirnya, tangannya menyentuh laci bawah meja. Kuncinya masih menempel. Ia menariknya, dan di dalamnya ada sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah foto tua yang warnanya sudah agak pudar, memperlihatkan Santoso berdiri di depan warung ibunya sambil tersenyum lebar. Di sebelahnya, ibunya juga tersenyum, dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara bahagia dan terpaksa. Dian menatap foto itu lama, jari-jarinya bergetar. Di balik foto itu, ada sebuah tulisan tangan yang kasar. Dia tahu terlalu banyak. Seketika itu juga, tubuh Dian gemetar hebat. Kata-kata itu mengguncang seluruh isi pikirannya. Dia tahu terlalu banyak. Siapa yang dimaksud? Apakah ibunya tahu semua rahasia jaringan ini? Atau yang lebih mengerikan lagi, apakah ibunya menjadi korban karena mencoba melawan? Air mata mulai menggenang di pelupuknya. Tapi itu bukan hanya air mata karena kehilangan, itu adalah air mata kemarahan. Air mata seorang anak yang menyadari bahwa ibunya mungkin telah menjadi tumbal dari sistem busuk yang selama ini menjadikan mereka bagian dari permainan kotor. Dian menjatuhkan foto itu ke atas meja, menatap kosong ke arah dinding ruangan yang penuh dengan piagam kehormatan. Semua simbol keadilan itu kini terasa begitu palsu. Napasnya terasa berat, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia berbisik pelan, kalau ibu jadi korban mereka, aku tidak akan pernah diam. Dari luar ruangan, suara langkah sepatu bot yang berat terdengar mendekat, disusul suara seseorang memanggil namanya dengan nada dingin. Dian menoleh dengan cepat, menyembunyikan foto itu di dalam jaketnya. Saat pintu terbuka, hanya bayangan sosok berseragam yang tampak. Tapi dari nada suaranya, Dian tahu ini bukan lagi sekadar pencarian kebenaran. Ini adalah langkah terakhir sebelum kegelapan itu sendiri menatap balik ke arahnya. Langkah Dian terasa berat ketika ia melangkah keluar dari kantor polisi yang dingin dan sunyi. Udara sore terasa begitu menekan, dan langit kelabu seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan di tangannya masih tergenggam erat foto Santoso bersama ibunya. Bukti yang kini menjadi beban sekaligus misteri. Pikirannya kacau balau, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tanah yang bisa runtuh kapan saja. Suara angin yang berembus di halaman kantor polisi terdengar asing, membawa aroma besi dan debu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa sedang diawasi, tapi tidak tahu dari mana arahnya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Teratur, perlahan, tapi jelas semakin mendekat. Dian menoleh, dan matanya membelalak kaget. Di bawah cahaya lampu halaman yang redup, berdiri sosok yang seharusnya sudah tidak ada di sana. Santoso. Wajahnya penuh luka, pipinya masih tergores bekas hantaman piring,
tapi di bibirnya tersungging sebuah senyum yang aneh, tenang namun menyeramkan. "Kau mencari ibumu, ya?" katanya dengan suara serak namun stabil. Dian mundur satu langkah, jantungnya berdetak begitu kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan napas tersengal. Santoso menatapnya lama, lalu tersenyum lebih lebar. "Tenang saja, dia sudah di tempat yang aman bersama mereka." Ucapan itu membuat darah Dian seolah berhenti mengalir. Ia menatap Santoso tanpa berkedip, mencoba mencari kebenaran di balik senyum mengerikan itu. "Mereka? Siapa mereka?" bentaknya panik. Tapi Santoso tidak menjawab. Tatapannya kosong, seolah ia sedang berbicara bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai penyampai pesan dari kekuatan yang lebih besar. Saat Dian hendak melangkah mendekat, suara rem mobil yang berdecit keras terdengar dari jalan di depan kantor. Sebuah mobil sedan hitam berhenti mendadak. Pintunya terbuka, dan dua sosok pria berbadan tegap dengan setelan gelap turun dengan cepat. Dian sempat ingin melangkah mundur, tapi tatapan Santoso menahannya. Ada ketakutan sekaligus kepasrahan dalam sorot matanya yang terluka. Udara mendadak menjadi begitu mencekam, lampu jalan bergetar pelan. Bayangan-bayangan bergerak di tembok kantor polisi. Dian terpaku di tempat, tubuhnya menegang. Matanya menatap mobil hitam itu, yang kini mesinnya masih menyala dengan suara berat. "Kau tidak mengerti, Dian? Semuanya sudah ditentukan," bisik Santoso pelan, sebelum langkahnya seolah lenyap ditelan kegelapan. Sebuah klakson panjang terdengar keras, dan pandangan Dian perlahan memudar dalam kabut tegang yang menyelimuti halaman kantor polisi itu, menyisakan sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa sebenarnya mereka yang disebut oleh Santoso? Dan apakah ibunya masih hidup, atau justru telah